Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Tantri Rahmiati Utarja, calon guru penggerak Angkatan 9 SD Negeri 1 Balerante, Kabupaten Cirebon, akan menjelaskan tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1.a.8 koneksi antar materi. Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan yang tanggal lahirnya selalu kita abadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara adalah pencetus pendidikan bangsa yang memiliki semboyan Ingarso Suntulodo, Ingmagyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Sebagai bapak pendidikan, beliau juga adalah pendiri Taman Siswa. Menurutnya, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih dalam kebudayaan. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang saling berkaitan. Pengajaran merupakan proses transfer pengetahuan, sedangkan pendidikan adalah sebuah proses menuntun murid agar dapat memperbaiki laku hidup. Oleh karena itu, pendidikan dan pengajaran merupakan upaya yang dilakukan agar dapat menuntun murid untuk mencapai keselamatan dan bahagia menjadi manusia yang merdeka. Berikut adalah alur belajar yang telah dilaksanakan pada modul 1.1. 1. Mulai dari diri. Peserta membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Eksplorasi konsep. Peserta memperdalam pemahaman kita mengenai konsep Ki Hajar Dewantara. 3. Ruang kolaborasi, yaitu memberi ruang pada seluruh peserta CGP untuk berkolaborasi dan mengeksplorasi tentang nilai-nilai luhur konteks sosial budaya yang ada di daerahnya. 4. Demonstrasi kontekstual, yaitu peserta CGP mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 5. Elaborasi pemahaman, yaitu menuangkan berbagai pertanyaan mengenai filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara bersama instruktur dalam ruang virtual. 6. Koneksi antar materi, yaitu membuat kesimpulan dan refleksi mengenai pengetahuan dan pemahaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Berpihak pada murid. 2. Menuntun atau sistem Among. 3. Kodrat alam dan kodrat zaman. 4. Bukan teori tabula rasa. 5. Pendidikan budi pekerti. 6. Merdeka lahir batin. 7. Pendidik seperti petani kehidupan. Pertanyaan pemantik pertama pada modul ini yaitu, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya bahwa guru menuntut siswa untuk memahami materi pelajaran. 2. Pembelajaran harus tuntas sesuai dengan capaian pembelajaran tanpa memahami karakteristik murid. 3. Menganggap bahwa murid adalah kertas kosong yang dapat diperintah guru sesuai kehendak. 4. Nilai KKM menjadi patokan utama bahwa murid paham akan materi yang dipelajari. 5. Belajar dengan metode ceramah, menulis, dan membaca adalah metode yang sangat efektif. 6. Pembelajaran hanya sekedar transfer of knowledge. Setelah saya mempelajari modul 1.1, maka pembelajaran yang sudah saya lakukan itu tidak tepat. Pertanyaan pemantik kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Maka pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik murid. Artinya, guru harus dapat menemukan minat yang dimiliki murid dalam belajar. Pada dasarnya, semua murid itu unik dan memiliki karakteristik masing-masing. 2. Guru berperan sebagai penuntun, bukan penuntut murid. Artinya, guru dapat memberikan arahan dan bimbingan agar murid dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kodratnya. 3.
Pembelajaran dilakukan secara menyeluruh baik dari segi kognitif, afektif, dan psikomotor. 4. Bukan teori tabula rasa. Murid bukanlah kertas kosong yang dapat kita lukis sesukanya. Ia lahir dengan membawa tulisan-tulisan yang masih samar, sehingga tugas kita sebagai guru adalah menebalkan lakunya agar memunculkan karakter-karakter positif yang ada dalam dirinya. 5. Pembelajaran disesuaikan dengan kodrat alam dan zaman. Metode yang digunakan harus bervariasi untuk dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Oleh karena itu, guru harus dapat menyeimbangkan antara kodrat anak yang suka bermain dan tentunya dengan perkembangan teknologi saat ini. 6. Pembelajaran yang berpihak pada murid. Artinya, guru memberikan ruang sepenuhnya kepada murid dan kasih sayang yang tidak terbatas kepada murid untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, sehingga murid dapat merasa bahagia dalam proses pembelajaran. Pertanyaan pemantik ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah 1. Penerapan merdeka belajar. 2. Penanaman kegiatan budi pekerti. 3. Pembelajaran sambil bermain dan menggunakan teknologi. 4. Pembelajaran harus kontekstual. Dari hal-hal yang sudah disebutkan tadi, harapannya adalah dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga guru dapat memberikan pendidikan yang menuntun murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai individu dan anggota masyarakat. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.